ketika kemudian tahapannya sampai di tahapan ketiga pembicaraan tingkat pertama itu harusnya difasilitasi. Ini Pak Idam, kita berarti ada pembahasan kemudian evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Percepat ya, ini termasuk perda yang cukup cepat ya Pak Ketua ya. Dari perda yang awal, kemudian evaluasi kita di Kaltim yang pertama sebenarnya Ketua. Nah, untuk penundaan itu sendiri ada jangka waktunya kah? Ada kira-kira gimana Pak? Nah, untuk penundaan itu kan untuk ketetapan tahun 2025 ini ya sampai dengan Desember sebenarnya. Cuma kemarin beberapa hari lalu sudah ada surat edaran dari gubernur juga yang sudah mewanti-wanti tanda kutip ya kepada daerah jangan serta-merta menaikkan PBB khususnya tanpa adanya melihat kondisi ekonomi atau sosialisasi yang lebih masif mungkin ke masyarakat untuk ketetapan tahun 2026 sehingga kami sudah membuat perencanaan bahwa ketetapan tahun 2026 akan kami tetap mungkin akan sama seperti 2025 ini atau 2024 cuma akan disesuaikan nanti beberapa klaster lah yang memang mungkin ada perubahan objek, ada penambahan bangunan, ada penambahan misalnya beberapa jenis fasilitas dan mungkin akan kami sesuaikan dengan kondisi existing yang ada dengan melihat tetap kondisi wajib pajaknya ditambah dengan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif mungkin. Baik. Berarti berkolaborasi antara DPR dengan BPPDRD ya, nanti sosialisasi ya Pak ya? Iya. kita nunggu undangannya Pak Idam aja lah gitu. Iya, supaya masyarakat bisa benar-benar legowo ya Pak untuk menerima ini bahwa memang sih tidak bisa kita langsung terapkan seperti itu, tapi intensitas sosialisasi nih ya yang perlu dilakukan oleh OPD teknis ya Pak ya. Komposisi tata ruang di Balikpapan itu awalnya itu adalah 48% dan 52%. Itu dengan maksud begini, 48% yang bisa dibangun, yang dibudidayakan, yang itu include di dalamnya perumahan apa segala kawasan industri. Nah, 52 itu adalah kawasan ruang terbuka hijau yang nggak bisa diapa-apain. Nah, ini harus dipahami dulu situasinya. Nah, dengan RT RW penyesuaian sekarang RT RW ini itu terjadi perubahan komposisinya gitu loh. Ya, komposisinya sekarang lebih besar yang bisa dibudidayakan, yang bisa ditempati, yang bisa dikembangkan. Itu kalau tidak salah nilainya bisa sampai di angka 53 ya. Ya, gitu. Artinya dari selisih ini kita bisa melihat bahwa kenapa ini dilakukan, bahwa ini adalah kebutuhan kota gitu loh. Ini kebutuhan kota kita gitu loh. Jadi momentum IKN yang pasti pada akhirnya mempengaruhi situasi itu. Nah, yang kedua harus dipahami juga Balikpapan ini harus betul-betul strategis, bagaimana harus benar-benar kita harus punya skenario yang paling baik terkait masalah daya tampung kota. Karena ini kan proyeksinya bukan hanya sekedar kita mau buat 5 tahun, tapi harus jauh lebih panjang lagi sampai 20 tahun ke depan gitu. Makanya itu kalau saya melihat situasi yang kemarin tiba-tiba ada muncul nih signifikasi kok pajaknya misalnya nih dari 500.000 tiba-tiba jadi berapa juta gitu. Karena yang dulunya mungkin itu ruang terbuka hijau, tiba-tiba berubah jadi kawasan industri kah? Karena kan dilebarkan tuh kawasan industri pasti mengalami pelebaran, perumahan pasti mengalami pelebaran. Karena ada kurang lebih berapa itu 53 kurang lebih 6-7% itu ya tata ruang kita yang berubah. Beralih fungsi gitu loh. Nah, di sini yang kemudian belum terinformasikan ke masyarakat. Dulu tanahnya tidak bisa diapa-apain karena masuk kriteria ruang terbuka hijau. Dan itu nggak bisa diapa-apain gitu loh. Nah, kemudian tiba-tiba berubah, berarti nilai asetnya masyarakat yang kebetulan berubah itu pasti sangat mengalami signifikasi. Iya, betul. Kalau zaman sebelumnya, sebelum ada RT RW itu kita revisi,
yang mau beli pun tidak ada yang mau. Iya. Kan begitu nih. Iya, betul. Ini harus dipahami juga ya situasinya. Karena kawasan gitu hijau yang nggak bisa dibangun ya Pak. nggak bisa Iya. diapa-apain. Nah setelah kemudian ada perubahan RT RW, ada perubahan tata ruang, akhirnya punya nilai, gitu betul. loh. Nah dari situasi ini juga harus dipahami bahwa topografinya Kota Balikpapan Iya. itu 70%, 80% adalah perbukitan, Iya. gitu loh. Makanya kenapa kok seolah-olah nilai Balikpapan ini tanahnya kok bisa sampai signifikasi pertumbuhannya tuh waduh luar biasa. Iya, betul Pak. Ya, pertumbuhan penduduk semakin tinggi tapi jumlah lahan kita menyempit, Iya. gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami. Coba deh kalau kita ingat gitu ya, ini FOMO-nya masyarakat ya. Kenaikan PBB itu bukan hanya terjadi di satu tempat. Iya. Itu hampir merata di semua wilayah seluruh Indonesia karena amanatnya mandatorinya dari Undang-Undang Nomor 1 HKPD tadi. Nah, cuman yang membedakan signifikasi sama tidak signifikannya di beberapa daerah itu memang tidak memiliki momentum yang kemudian terjadi peningkatan yang signifikan. Iya. Nah, Betul. kalau Balikpapan karena kebetulan momentumnya IKN tadi tuh ya, dapat Pak? IKN tadi, gitu loh. Nah, ada IKN. IKN ini kalau boleh jujur, ini kan otot paling besarnya kan ada di Balikpapan nih. Iya. Bahkan- Ring 1 ya Pak. Iya, bahkan kalau boleh jujur, nanti etalasenya kan adanya di Balikpapan. Iya. Pintu masuknya kan ada di Balikpapan. Nah, kalau kemudian Balikpapan tidak mempersiapkan diri dalam rangka satu untuk daya dukung kotanya, daya tampung kotanya. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, karena kita khawatir jangan sampai kemudian daya tampung kita yang orientasinya mungkin hari ini penduduk Balikpapan diskenariokan mungkin sehari ini cuma 730.000 penduduknya yang hari ini. Tapi kita nggak pernah hitung berapa 5 tahun ke depan, 10 Iya. tahun ke depan, 20 tahun ke Betul. depan. Saya nggak heran kalau misalnya 10 tahun ke depan sedikit itu kalau penduduk Balikpapan sebesar 1 juta, 2 juta orang. Iya. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi signifikasi kemudian perubahan value atau nilai lahannya Kota Balikpapan itu di situ persoalannya. Iya. Nah, ini yang saya pikir juga harus juga punya pemahaman yang sama. Kenapa nih kemudian RT RW kita enggak kita kasih gaspol nih untuk daerah yang budidayanya? Iya. Ya kan, kita juga signifikannya kan nggak bisa juga terlalu wah luar biasa Iya. gitu kenaikannya. Kenapa? Karena topografi yang 20% itu, topografi 70%. yang perbukitan yang 70-80% itu, kita paham betul Balikpapan ini punya potensi lahan kritis bencana. Iya, betul. Gitu loh. Karena ada potensi lahan kritis bencana itu, kita nggak berani sebenarnya mengutak-atik terlalu banyak dari 40 yang hari ini kurang lebih 46% sekarang ruang terbuka hijaunya. Iya. Nggak berani kita nih mengutak-atik terlalu banyak situasi itu. Nah, Iya. akhirnya kita memberanikan di posisi ini walaupun amanatnya tata ruang itu dari kementerian itu minimal 30%. Iya. Ya. Tapi kita masih besar ya Pak? Kita masih besar. Ya, 47. Dan penambahan untuk yang budidaya itu itu dalam rangka untuk menangkap potensi ibu kota negara. Iya, Kan begitu loh. Nah, betul. kenapa kan kalau harus diamankan di angka minimal sampai 45% tadi Iya. untuk ruang terbuka hijau karena konsepnya Balikpapan ini adalah forest city. Iya. Gitu Betul. loh. Gitu. Betul, seru juga ya. Ini Iya. ngomongin kenaikan-kenaikan ini, kalau naik ya ada dampak-dampaknya juga ya. Iya. Karena Tapi kan, gini Mbak Elis, ya Pak. gimana? Sebenarnya tipologi masyarakat Kota Balikpapan ini cukup patuh sebenarnya, Ketua Mbak Elis. Kalau di data kami itu PBB itu dari ketetapan setahun yang kami terbitkan itu rata-rata 85-90% loh Pak. Kepatuhan. Kepatuhannya. Artinya kepatuhan masyarakat kota untuk pajak, PBB dan pajak daerah lain itu cukup tinggi sebenarnya. Iya. Nah, cuma memang betul kata Pak Atiga tadi, edukasi, sosialisasi itu yang akan tahapan itu yang akan kami gencarkan Iya. sebelum ketahapan ketetapan PBB untuk tahun 2022 Iya. tadi. Sebenarnya pajak ini
banyak manfaatnya untuk masyarakat sangat ya, sangat besar manfaatnya. Untuk apa aja? Biasa untuk pembangunan kota, infrastruktur, pelayanan publik untuk pendidikan, betul. kesehatan, Betul. BPJS gratis lagi ya kan. Kota Balikpapan tuh BPJS-nya gratis. Dan tidak banyak daerah yang punya keberanian. Iya, betul. Makanya BPJS gratis untuk Kota Balikpapan, untuk masyarakat Kota Balikpapan. Nah, tahun depan Pak Ketua ya, TKD TKD kita berkurang, menurun, Iya. maka PAD yang akan menjadi yang menjadi harapan ya. Iya, baik. Kalau misal nih, tadi kan disampaikan tentang penjelasan tentang PBB itu sendiri. Kalau misal ada pembebasan ya, PBB itu ada kriterianya nggak? Kalau misalnya saya mau dibebaskan nih, apakah setelah sekian tahun ataukah dengan nilai-nilai NJOP tertentu atau bagaimana Pak? Iya, sebenarnya untuk tahun 2025 ini PBB untuk NJOP 100 juta itu gratis loh Mbak Elis. Oh, gratis ya? Gratis Pak Ketua. Jadi 100 juta? Untuk 100 juta ke bawah NJOP yang 100 juta itu gratis. 1 juta. Dan itu banyak. Ada sekitar 6.000 wajib pajak itu. Wah, 6.000 yang ya? Di bawah 100 juta tetapi itu yang kita berikan gratis kemarin. Nah, untuk ketetapan yang di atas itu tentunya variatif ya. Kalau untuk ketetapan nihil ya kayak pasos mungkin enggak. Nah, cuma ada mekanisme sebenarnya ketika kemampuan wajib pajak ini dari sisi ekonomi, pendapatan itu bisa terdampak, dia bisa mengajukan kekeringan kepada kami, pemerintah kota untuk mengangsur, untuk bahkan membebaskan permohonan pembebasan PBB-nya Mbak Elis. Sambil melihat melihat kemampuan wajib pajak. Cuma kan PBB ini sebenarnya kan setahun sekali sebenarnya ya. Dia beda dengan pajak daerah lainnya. Dia hanya setahun sekali untuk kewajibannya dibayarkan kepada pemerintah kota, sehingga untuk keringanan yang tadi saja yang bisa kita berikan. Oke, ada nggak momentum untuk memberikan keringanan itu sendiri? Nah, biasanya sih betul, momentumnya biasanya ada HUT kota kita kasih keringanan, misalnya diskon. Bentar lagi nih ya? Bentar lagi nih mungkin kita akan berikan diskon penghapusan denda misalnya, atau bahkan mungkin diskon bagi yang duluan bayar, mungkin kita kasih diskon mungkin kayaknya saya mau duluan bayar ya? Iya, masih akan kami kaji. Nanti mungkin akan ada keringanan seperti itu. Iya, kalau kita ngomong keringanan dan pembebasan tadi, kita nih punya peraturan wali kota Balikpapan yang ditetapkan tahun 2023 nomor 33 nih Pak, tentang pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti apa sih kalau pembebasannya itu yang berpenghasilan rendah, ada kriterianya nggak sih Pak? Kan pasti nih orang juga pengen tahu nih, masyarakat pengen tahu sejauh mana sih kami bisa menerima keringanan, apakah dengan penghasilan tertentu, dengan nilai tertentu, misal di bawah UMR, atau dia harus, terus kalaupun dia di bawah UMR, saya harus mempersiapkan apa? Seperti itu Pak. Karena masyarakat paling seneng urusan pembebasan ini. Saya juga seneng Pak. Iya, kalau dapat diskon, apalagi kalau digratiskan gitu. Iya. Iya, memang untuk Perwali 33 tahun 2024 ya, tentang pembebasan BPHTB ini memang salah satu perwali yang mandatori juga kita kemarin. Iya, ya. betul. Selain gratis PBG juga ada gratis BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Cuma di perwali itu ada syarat-syaratnya ya. Seperti dia harus punya penghasilan di dia bawah 7 juta ya sebenarnya. Iya. Nah ini mungkin yang saya juga perlu baca lagi nih ininya apa namanya kriterianya apa saja yang di situ. Oke, ada syarat penghasilan, ada syarat jumlah luasan yang dia beli, terus harus KTP Balikpapan. KTP Balikpapan dan harus rumah pertama, kepemilikan. Rumah pertama. Bukan rumah yang beranak pinak gitu ya Pak. Berarti kan punya kemampuan investasi dong kalau gitu. Kalau dia kedua ketiga kan dia investasi gitu kan. Nggak boleh ya. Cuma yang rumah pertama aja. Terus mau nanya, kalau tadi yang pembayaran pajak sekarang nih lagi
trennya tuh kita nggak harus datang berantri. Nah, kalau di BPPDRD sendiri atau di Kota Balikpapan sendiri membayar pajaknya tuh gimana? Enak nggak? Ya, untuk Kota harus Balikpapan antri nggak? kita sudah juga bertransformasi ya, digitalisasi pembayaran sudah kami lakukan, bahwa digitalisasi pelayanan juga sudah kami lakukan. Jadi ketika wajib pajak yang dulu mungkin antri di kantor di Spenda, sekarang nggak perlu lagi kantor. Lewat Jet sudah bisa ngecek berapa sih kewajiban PBBI ya. Lewat kontengan tuh Pak, bisa Kontengan. dilihat Ada konten aplikasi website-nya kontengan, ya. bisa di aplikasi ya. download di iOS atau di Google Play. Jadi sudah bisa dilihat di situ, bisa lihat berapa kewajibannya, berapa piutangnya, kalau punya piutang juga bisa langsung bayar di situ. Oh, jadi nggak harus, harus ke kantor. ribet ke kantor antri gitu ya. Betul. Terus nanti pakai uang Gojek lagi ya, nggak boleh ya menyebut merek ya. Iya, baik Pak Atiga dan Pak Idam. Kalau misalnya kaitan dengan tadi kita udah bahas banyak ya untuk perda tersebut tentang bagaimana diskon, bagaimana keringanan. Kemudian kalau sanksi sendiri gimana nih? Adakah sanksinya nih? Kalau sanksi atau mungkin ada nggak penghapusan kalau saya tidak bayar atau berapa tahun saya tidak bayar atau ada lagi kriterianya supaya dapat penghapusan atau bagaimana Pak? Ya, untuk sanksi administratif, jikalau wajib pajak tidak memberikan laporan maupun tidak membayar, maka sanksinya ada 1% per bulan, baik PBB maupun pajak daerah lainnya. Maksimal 24 bulan, 2 tahun berarti. Nah, ini untuk sanksi yang ada di peraturan wali kota maupun di perda seperti itu, Mbak. Baik, kalau untuk yang MBR sendiri, yang pembebasan tadi Pak? Nah, terkait dengan MBR tadi, persyaratannya pertama, dia harus berpenghasilan 7 juta untuk yang masih single, yang sudah berkeluarga 8 juta, seperti itu. Kemudian dia minimal bangunan atau luasan bangunan yang dia miliki itu maksimal ada luasannya. Yang ketiga itu kepemilikan pertama. Oke, apa bukan 36 meter persegi? 36 meter. Oke, baik. Bukan 36 ya, 36 meter persegi. Oke, baik. Kalau misal tadi punya piutang, tadi kan kena sanksi, ada nggak kemungkinan untuk bisa dapat keringanan si piutang ini? Kan tadi kita ngomong keringanan di atas, ada pembebasan. Memungkinkankah? Memungkinkan. Sebenarnya pajak itu kan ada dua ya, ada self assessment, ada official. Kalau self assessment ini kan berarti yang dia dilaporkan sendiri oleh wajib pajak, dibayar sendiri oleh wajib pajak. Nah, sebenarnya kalau untuk self assessment itu seharusnya dia harus bayar. Apalagi kalau diperwali di perda yang baru ini, dia bayar dulu baru lapor. Jadi mekanisme kalau dulu di perwali yang lama tentang ketentuan umum pajak daerah ini, dia harus lapor dulu, lapor baru kita tetapkan, baru dia bayar sesuai dengan yang dia lapor. Sekarang dia harus membayar dulu berapa sih omset atau kewajiban pajak pajak dia, baru dia melapor. Nah, hasil laporan pembayaran inilah yang kami periksa, yang kami verifikasi apakah memang pelaporan dia sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ada di wajib pajak tersebut. Nah, jikalau ada ditengarai ketidaksesuaian antara yang dilaporkan dengan yang kami dapatkan di tempat wajib pajak, makanya yang akan kami periksa dengan mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan aturan SOP yang kami miliki, seperti itu. Berarti masih ada kemungkinan ya Pak ya untuk bisa dapat keringanan ya, misalnya dilihat dari situasi dan kondisi tersebut. Dilihat dari situasi, mungkin kemampuan atau kondisi ekonomi dia, pendapatan usaha dia, seperti itu. Oke. Apalagi kalau UMKM kan kita pasti akan memberikan relaksasi lah untuk UMKM ya. Oke Pak. Nah,
kita nih udah panjang sekali yang kita bahas tentang pajak-pajak tadi. Jadi harapan apa sih yang Bapak Ketua Bapem, Pak Kaban terkait dengan penerapan dari pajak daerah, peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi di Kota Balikpapan ke depannya untuk Kota Balikpapan? Seperti apa nih, Pak? Kalau kami ini selalu memberikan support lah untuk pemerintah kota ya, dalam artian kemudian sepanjang memang langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota, nanti kemudian peruntukannya pun juga kembalinya untuk masyarakat Kota Balikpapan. Dan kedua yang kita harapkan juga pada masyarakat Balikpapan bahwa pembangunan kota itu juga tidak lepas dari peran aktif masyarakat, salah satunya dengan membayar pajak ya gitu. Dan kita tahu betul bahwa pajak daerah ini saya yakini juga pasti akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan khususnya seperti itu. Dan harapan kita ya tetaplah bahwa kesadaran masyarakat juga seiring dengan kesadaran masyarakat, tapi juga diimbangi dengan kemudian transparansi ya oleh pemerintah kota, dan kemudian juga sosialisasi yang terus-menerus. Karena kalau kita bicara masalah pajak ini kan juga bagian dari sebuah edukasi ya, masyarakat juga membutuhkan situasi itu, saya pikir itu ya. Dan pajak pasti akan membangun Kota Balikpapan. Iya, berarti rakyat sendirilah yang akan membangun Kota Balikpapan ya, Pak ya? Iya. Iya. Kalau Pak kalau Idam kami gimana di harapannya? Kota atau di BPPDRD ya, Iya. PD kami, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ya berterima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga kota, wajib pajak yang telah patuh, yang telah bijak membayarkan pajaknya kepada pemerintah kota. Yakinlah pajak ini yang akan membangun kota, infrastruktur jalan. MT Haryono kan cantik tuh sekarang, nah itu dari pajak yang warga kota ini bayarkan. Jadi foto booth ya bisa ya? Jadi foto-foto buat jogging ya? Prawedding. Waktu juga ya. BPJS gratis, Mbak, Bapak Ibu, kemudian pendidikan gratis, dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kota ini, itu semua berasal dari pajak yang warga kota ini bayarkan kepada pemerintah. Insya Allah akan tetap lebih transparan, lebih adil dalam memberikan pelayanan terkait dengan pajak ini kepada masyarakat, tidak akan membebani dan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah seperti itu terkait dengan pajak kota. Karena pajak ini yang akan membangun Kota Balikpapan lebih baik ke depan. Baik, demikianlah Sobat JDIH. Setelah kita kupas tuntas topik kita pada sore hari ini, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban pajak atau membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi kita sebagai warga Kota Balikpapan untuk membangun Kota Balikpapan yang lebih baik dalam hal pembangunan sarana prasarana, kemudian pembangunan fasilitas sosial, kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan yang lebih baik lagi untuk menuju Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni dalam bingkai Madinatul Iman. Orang bijak taat pajak. Nah, jadi sebelum kita akhiri bincang kita pada sore hari ini, saya sedikit ada berpantun. Belum Pak. Oh, belum. Minum teh pakai es, JDIH Balikpapan on podcast, tetap mantap Ces. Sampai jumpa di JDIH on podcast berikutnya.